adik saya yang mengabarkan bahwa Pak Albert, mantan koster gereja Katedral Medan dan mantan tetangga kami, meninggal dunia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Salam semua, saya Lucia Nurhayati dari Stasi Santo Filipus Arengka Ujung. Berita duka yang saya dengar kemarin sore mengingatkan saya akan masa lalu. Ayah saya adalah seorang asisten rumah tangga di pastoran. Beliau sudah bekerja di sana mulai dari lajang, kemudian menikah. Kami, 5 anaknya, lahir dan besar di lingkungan pastoran, susteran, gereja, dan sekolah. Gaji ayah sebagai asisten rumah tangga tidaklah cukup untuk membiayai hidup kami. Apalagi ditambah dengan 2 orang adik ibu yang biaya sekolahnya harus ditanggung oleh ayah. Untunglah ibu pintar mengelola gaji ayah dengan menerima pesanan catering makan siang dari beberapa anak lajang yang bekerja di lingkungan kami. Saya dan keempat saudara saya hidup penuh disiplin. Ayah yang selalu memulai pekerjaannya di pastoran pada pukul 4 pagi akan kembali lagi ke rumah pada pukul 5.30 untuk membangunkan kami. Cara ayah membangunkan kami cukup unik. Beliau menggantungkan sebuah lonceng kecil di langit-langit kamar kami. Pada biji lonceng tersebut ada tali yang cukup panjang yang diikatkan di pegangan pintu kamar bagian luar. Ayah tidak perlu bersuara dan tidak perlu membuka kamar kami untuk membangunkan kami. Beliau cukup menarik tali yang ada di pegangan pintu kamar tersebut sampai kami semuanya bangun, mandi, dan mengikuti misa pagi. Setelah itu, beliau kembali lagi ke pastoran untuk melanjutkan pekerjaannya sampai para pastor selesai makan malam. Ibu tidak ikut membantu karena pastor kepala melarangnya. Ibu sebaiknya di rumah saja, mengurus anak-anak karena anak-anak masih kecil. Itu kata pastor kepala, dan ibu benar-benar mengurus kami. Saya dan keempat saudara saya tentu saja mengenyam pendidikan di sekolah Katolik. Sebenarnya biaya pendidikan kami gratis, tapi ibu menolak dengan alasan agar anak-anak tidak mengalami gangguan psikologis. Pastor kepala menerima alasan tersebut, dan ibu membayar biaya pendidikan kami 1/4 dari biaya yang sebenarnya. Mengenai masalah gangguan psikologis, saya tetap mengalaminya di lingkungan sekolah. Semua orang juga tahu, siapa saja yang mengenyam pendidikan di sekolah Katolik, pastilah 99% adalah orang-orang mampu. Orang-orang yang gaya hidupnya jauh di atas kehidupan kami. Sekali peristiwa, saat saya SMP, satu-satunya tas sekolah saya robek dan tidak bisa dipakai sama sekali. Biasanya saya ke sekolah cepat, tetapi karena peristiwa itu saya tidak mau datang ke sekolah dengan cepat. Untunglah sekolah saya berada tepat di belakang rumah saya, dan ada sebuah pintu kecil yang menghubungkannya. Saya pergi ke sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi melalui pintu itu. Karena pada saat itu semua murid-murid sudah berkumpul di lapangan dan tidak ada satu orang pun berada di kelas. Saya berlari masuk ke kelas dan meletakkan tas saya, tas plastik,
tas kresek, tas asoy. Sungguh menyedihkan. Yang berisi alat-alat tulis saya di dalam laci meja sekolah saya. Peristiwa lainnya adalah saat saya SMA. Pergi dan pulang sekolah, saya harus naik kendaraan umum dan berjalan kaki kurang lebih 1 kilometer. Karena itu, sepatu saya jadi cepat robek. Supaya tidak ada orang yang melihat sepatu robek saya cepat-cepat berangkat ke sekolah. Bahkan, sampai-sampai pintu gerbang saja belum dibuka, saya sudah sampai duluan. Kalau sudah di dalam kelas, saya hanya duduk manis. Setelah tamat SMA, saya juga ingin kuliah seperti teman-teman saya di universitas yang terbagus di Pulau Jawa. Tetapi hal itu tidak mungkin karena membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya, saya bisa juga mendaftar di Universitas Katolik di kota saya setelah ibu menukar uang gulden Belandanya untuk biaya kuliah saya. Uang gulden itu kami dapatkan dari pastor kepala setiap kali kami menunjukkan rapot kami. Itu adalah hadiah dari beliau atas nilai-nilai yang kami peroleh. Ibu rutin menukarkan uang gulden Belandanya sampai akhirnya saya bekerja dan bisa membiayai kuliah saya. Sebulan setelah saya bekerja, saya dipanggil oleh pastor kepala. Beliau menanyakan besar gaji yang saya peroleh. Karena menurut beliau, gaji anak tidaklah boleh lebih besar daripada gaji orang tuanya. Sungguh sebuah kejutan. Gaji ayah naik 100%. Mazmur 23 ini memang sungguh nyata. Nyata dan selalu ada dalam hidup saya. Saya selalu menaruh harap pada Tuhan. Setelah bekerja dan selesai kuliah, lagi-lagi Tuhan memberi kejutan. Saya menikah dengan orang yang selalu menaruh harap pada Tuhan. Dan puji Tuhan, putri kami juga selalu dan selalu menaruh harap pada Tuhan. Haleluya.